Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video kemarin saya menjelaskan tentang sejarah internet, maka di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Buat yang baru gabung, perkenalkan nama saya Vina Maulidia Agustin dengan NIM 2005009744035 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STM. Nah, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer atau yang biasa disebut dengan jaringan adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan. Sedangkan sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Dan perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat merupakan suatu sistem informasi yang menetapkan data atau suatu aplikasi di satu tempat atau suatu server. Kelemahan dari sistem terpusat yaitu apabila server terdapat masalah, maka semua sistem akan terputus. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah suatu sistem informasi yang terdistribusi, dibangun dengan cara memisahkan sebuah fisik untuk setiap fungsi dan tugas sebuah komputer. Nah, dalam lingkup jaringan komputer dengan server yang tidak hanya satu, melainkan banyak yang terhubung satu dengan yang lain. Sistem ini lebih unggul daripada sistem terpusat, karena apabila ada masalah di server, tidak akan membuat sistem di server terhenti. Mengapa? Karena sistem tersebut akan berpindah dari server satu ke server lainnya. Di sini kita dapat melihat gambar model antara jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Gambar model antara jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, jaringan komputer juga memiliki tujuan. Apakah itu? Nah, jaringan memiliki tujuan yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. Yang ketiga, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Selanjutnya saya akan membahas tentang data center atau pusat data. Data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola data center adalah listrik, keamanan, pemrosesan, suhu ruangan, dan lain-lain. Nah, jaringan berdasarkan jangkauannya ada 4. Yang pertama yaitu PAN atau juga biasa disebut dengan Personal Area Network. Jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dalam jarak yang dekat. Jaringan PAN dilakukan dengan otoritas sendiri. Nah, contohnya seperti Bluetooth. Selanjutnya ada LAN. LAN kependekan dari Local Area Network, merupakan internet dengan jangkauan yang mencakup wilayah lokal dengan menggunakan kabel seperti UTP. Yang ketiga ada MAN, atau yang sering disebut dengan Metropolitan Area Network. Adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas, seperti wilayah perkotaan.
Dan yang terakhir ada WAN, yang biasa disebut dengan Wide Area Network. Merupakan jaringan komputer yang paling luas di antara jaringan lainnya. WAN mencakup antar negara ataupun benua. Jaringan WAN terhubung menggunakan kabel fiber optik yang ditanamkan di dalam tanah maupun di dasar laut. Selanjutnya, jaringan berdasarkan cara aksesnya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan intranet dan jaringan internet. Jaringan intranet adalah jaringan yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu atau kalangan internal. Contohnya seperti telepon yang ada di kantor, hanya beberapa orang saja yang dapat mengakses server tersebut. Dan ketika kita ingin mengakses di luar kantor, kita dapat mengakses dengan VPN. Jaringan internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Jaringan ini memiliki cakupan yang sangat luas hingga di seluruh dunia. Jaringan internet bisa diakses oleh publik. Perbedaan dari kedua jaringan tersebut yaitu intranet memiliki lingkup yang kecil, tetapi data yang disimpan hanya dapat diakses beberapa orang dan lebih aman dibandingkan dengan internet. Mengapa? Karena sedikitnya orang atau hanya beberapa orang saja yang dapat mengakses data tersebut. Sedangkan internet sebaliknya, cakupan atau jangkauan internet sangat luas yang dapat diakses oleh siapapun. Namun, kelemahannya data yang disimpan bisa diambil atau dilihat oleh orang lain secara umum. Nah, di sini juga diceritakan gambar model antara kedua jaringan berdasarkan aksesnya. Ini adalah jaringan intranet dan ini adalah jaringan internet. Jaringan berdasarkan pembangunannya. Yang pertama adalah jaringan ad hoc. Yang kedua adalah jaringan infrastruktur. Jaringan ad hoc adalah jaringan yang bersifat sementara dan tidak menetap. Nah, mode jaringan WLAN yang sangat sederhana yaitu dua buah komputer saling terhubung menggunakan wireless network card masing-masing. Yang kedua, mode infrastruktur, mode jaringan WLAN yang koneksinya memerlukan sebuah arsitektur wireless di sebuah lokasi dengan memasang peralatan access point. Nah, sedangkan jaringan infrastruktur kebalikannya yaitu jaringan yang bersifat menetap. Biasanya jaringan ad hoc digunakan pada saat terjadi bencana untuk membuat sebuah komunikasi karena fasilitas internet yang rusak akibat bencana. Di sini sudah ada gambar model antara kedua jaringan tersebut. Selanjutnya tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah penggambaran atau model pembangunan server dengan klien. Dan setelah mengetahui tentang topologi jaringan, nah di sini ada 5 yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Nah, setelah mengetahui tentang topologi jaringan, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari 5 topologi, yaitu topologi bus, ring, star, mesh, dan tree. Yang pertama yaitu topologi bus. Kelebihan dari topologi bus adalah yang pertama yaitu murah biaya instalasi. Mengapa? Bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel saja. Yang kedua yaitu sederhana. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Yang terakhir ada penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangannya dari topologi bus, yang pertama, proses kurang efisien. Karena proses ending dan resolving data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang kedua yaitu jadul. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Dan yang terakhir, satu trouble maka semua trouble. Jika salah satu kabel pada topologi bus putus atau bermasalah,
Hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihannya yaitu, yang pertama yaitu kelebihan satu trouble, lainnya aman. Apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Selanjutnya bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi mesh. Dan yang terakhir adalah masalah dapat dideteksi dengan mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu topologi ini masih terbilang jadul. Yang kedua, jika switch atau hub yang notabene-nya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Dan yang terakhir, topologi ini sangat tergantung dengan pusatnya. Selanjutnya, topologi ring. Kelebihan dari topologi ring yaitu yang pertama memiliki performa yang lebih baik dari topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan yang terakhir, biaya instalasi cukup murah. Sedangkan kekurangannya yaitu troubleshooting pada topologi ini terbilang cukup rumit. Dan yang kedua, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang ketiga, topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang terakhir, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atomnya. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihannya yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup dadar. Dan terakhir, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Namun kekurangannya yaitu yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak sekali kabel. Yang ketiga, tentunya mahal karena membutuhkan banyak kabel. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah topologi tree, merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus atau topologi ring. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkat jaringan, dan jaringan yang berada di tingkatan yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkatan yang lebih rendah. Selanjutnya, jaringan berdasarkan penghubungnya. Jaringan berkabel atau wired network adalah jaringan yang terhubung menggunakan kabel dan sifatnya masih lokal, maka jangkauannya tidak terlalu luas. Contohnya adalah modem. Sedangkan jaringan nirkabel atau wireless network adalah jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menyambungkan jaringannya. Contohnya terdapat pada Wi-Fi. Nah, di sini sudah ada gambar modelnya. Dan yang terakhir adalah jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Di sini ada yang pertama yaitu unicast, 1 ke 1. Nah, yang kedua multicast, 1 ke grup. Yang ketiga broadcast, 1 ke semua. Nah, bisa dilihat contohnya pada gambar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat ya.